Imam An-Nasai dengan nomor hadis 1836. Dulu pernah ada yang meninggal dari keluarganya Rasul, keluarganya Nabi. Maka berkumpullah para wanita yang mana dalam keadaan menangis. Maka berdiri Sayyidina Umar melarang atau mencegah mereka. Ini sekali lagi ya, dulu sahabat itu menganggap mentah-mentah tuh larangan menangis. Padahal maksudnya Nabi bukan menangis biasa, bukan. Nangis yang meratap ya. Seolah maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'hunna, tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka semua. Ya Umar, wahai Umar, fa innal aina, karena sesungguhnya mata itu dami'atun, ya mudah mengeluarkan air mata, ya mudah meleleh. Ya, wal qalba, dan juga kolbu itu ya hati kita itu musobun, mudah juga sedih atau sakit. Wal ahdu, dan adapun waktu kiamat itu qoribun, sudah semakin dekat. Atau takziah. Mana takziah? Lebih cocok lah buat kita-kita ya. Kalau yang gak ngaji sih biar. Kalau itu mau ceramah itu, buat ceramah itu kok kadang-kadang tausiah. Tausiah. Ya nggak apa-apa. Kalau tausiah itu ceramah singkat. Ya, jadi kalau ceramah panjang bukan tausiah itu. Jadi ceramah aja, khutbah. Misalnya sholat id gitu ya, khutbah id, sholat idul fitri malah enggak. Kalau secara fikih ya khutbah itu ya ceramah panjang. Kalau di pondok-pondok pesantren itu bahasa istilahnya mauizah hasanah, biasanya gitu. Nah, jadi acara selanjutnya bisa gitu ya. Nah, acara selanjutnya mauizatul hasanah. Mauizah itu nasihat hasanah yang bagus. Dan itu ada di ayat Quran ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi, ud'u ila sabili rabbik. Wahai Nabi, dakwahlah kamu untuk menuju jalan Tuhanmu. Maksudnya enggak dakwah kepada orang-orang kafir saat itu ya. Bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara nasihat-nasihat agama. Nah, jadi kata mau'izatul hasanah itu diambil dari Quran. Makanya kalau di kalangan pondok itu ya ceramah itu disebutnya mau'izatul hasanah. Acara terakhir, acara yang kita nanti-nantikan kan, mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji siapa lagi? Kalau di kita itu ya dulu itu kebawaan TV, jadi orang pada ngomong tausiah. Ya nggak salah sih, tapi sebetulnya tausiah itu ya ceramah singkat, biasanya untuk orang-orang yang mau melakukan sesuatu ya yang singkat-singkat, misalnya mau pergi haji, nah itu singkat sebelum berangkat gitu ya, sebelum diazanin ditausiahin dulu. Atau orang meninggal sebelum jenazahnya dikuburin, perwakilan keluarga ngomong, nanti barangkali ada yang berkaitan dengan hutang piutang si almarhum, mohon Bapak Ibu menghubungi keluarga. Nah itu juga tausiah. Jadi ambil dari kata wasoya, yaitu wasiat. Jadi tausiah itu menyampaikan wasiat. Jadi arti dasarnya bukan ceramah. Tausiah itu ya menyampaikan wasiat. Ya dalam hal ini menyampaikan wasiat takwa maksudnya. Kan orang itu ketika ceramah ya pasti ada wasiat takwa. Ya kan intinya ceramah itu. Intinya ceramah apa sih? Takwa, supaya ibu beriman kan gitu. Laksanakan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Inti ibu mau ngaji dimanapun sama bu. Ibu mau ngaji maulid, ngaji Isra Mi'raj, ngaji apapun yang ceramah intinya sama ya. Kalau ditanya misalnya sama suami, ceramahnya apa? Intinya pak, oh gitu ya. Intinya pak, lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan. Nah intinya itu. Nggak mungkin nerangin fikih, nggak mungkin ya, nggak mungkin nerangin hadis, nggak mungkin nerangin macam-macam. Ya udah intinya itu. Karena itu yang disebut dengan tausiah. Ya tausiah itu wasiat itu yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya udah, kita dikasih petua nasihat untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu. Rawahu An-Nasai. Meriwayatkan hadis Imam An-Nasai dengan nomor hadis
1822. Kalau kitab hadisnya Imam An-Nasai disebut Sunan ya. Ingat-ingat. Kalau yang Bukhari Muslim disebutnya kitab Sahih. Ya, jadi kalau kitabnya Imam Bukhari disebut kitab Sahih Bukhari. Kitab Imam Muslim disebut kitab Sahih Muslim. Masing-masing itu kalau secara pasaran standar itu isinya 4 jilid. Ya, satu jilidnya itu kurang lebih ada 1.500-an. Ya, jadi kalau di total sebetulnya kurang lebih hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kurang lebih 7.000-an. Tapi ada 2.000 hadis yang sama. Karena Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari, maka hadis-hadis yang ada di kitab Imam Bukhari itu sama dengan kitabnya Imam Muslim. Jadi karena dia guru murid. Lah terus percuma dong Imam Muslim riwayatin hadis ya? Enggak. Justru hebatnya Imam Muslim, dia mengambil hadis dari gurunya Imam Bukhari dengan sanad yang berbeda. Gitu. Jadi kalau hadis itu supaya kuat itu bukan cuma dari redaksinya Bu, tapi dari jalur sanad. Jalur sanad itu ibaratnya rantai lah gitu ya. Misalnya gitu ya, ada seseorang ngomong Musola Baitur Ridwan warnanya putih misalnya gitu ya. Nah itu didengar misalnya sama Bu Hati. Kata Bu Hati Musola Baitur Ridwan warnanya putih. Nah terus Bu Hati ngomong ke Bu Aang kata Musola Baitur Ridwan warnanya putih. Bu Aang ngomong sama Bu Yati Musola Baitur Ridwan warnanya putih. Nah Bu Yati ngomong sama saya Baitur Ridwan warnanya putih. Nah itu yang disebut dengan sanad. Nah jadi ibaratnya Imam Bukhari itu begitu ya, pakai sanad. Nah Imam Muslim ini kan muridnya nih, dia dapat informasi kalau dari itu ibaratnya dari saya nih. Nah hebatnya Imam Muslim kemudian dia mencari orang lain yang bisa sampai ke Bu Ati. Kalau yang saya tadi dapat jalurnya, saya dapat cerita bahwa Musola Baitur Ridwan dari Bu Yatni ya berwarna putih, Bu Yatni dari Bu Aang dari Bu Ati. Nah Imam Muslim ya tetap lewat saya tapi cari jalur lain, misalnya lewat Bu Nur. Ya, Imam Muslim dapat lewat Bu Nur lewat dari Bu Bandi baru dapat dari Bu Ati. Disebutkan bahwa Musola Baitur Ridwan itu musola yang berwarna putih. Gitu. Jadi hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Dan itu dalam status hadis ya itu sangat penting karena untuk menguatkan. Jadi nggak sembarangan ya karena kan sabda Nabi. Gitu. Nah itu hebatnya Imam Muslim gitu. Nah selain kitab Bukhari dan Muslim disebutnya Sunan. Ada Imam Tirmizi, kitabnya disebut Sunan At-Tirmizi. Ada ini termasuk ya, Imam An-Nasai disebutnya kitab Sunan An-Nasai. Ada Ibnu Majah disebutnya Sunan Ibnu Majah. Ada Tobroni disebutnya Sunan Tobroni. Macam-macam lah ya. Nah, kalau di total itu ada 9 kitab hadis. Kalau ini saya bikin sendiri. Gak ada yang jual ini maksudnya. Nah ini kitab saya yang bikin sendiri, namanya saya namain tuh Hadiqatul Jauzil Hindi. Apa artinya masih ingat gak? Lupa nih nenek. Apa tuh? Hadiqatul Jauzil Hindi. Artinya kebun kelapa. Hadiqatul Jauzil Hindi. Hadiqoh itu kebun. Ya, Jauzil Hindi itu kelapa. Bahasa Arabnya Jauzil Hindi. Hadiqoh itu kebun. Nah, jadi karena saya tinggal di kebun kelapa saya bikin ya kebun kelapa gitu. Ya, biar keren aja diarapin gitu. Nah ibu yang belajar ini ya berarti dapat maksudnya ya tadi tuh secara nasab berarti ibu dapat nasabnya selama nggak bolos ya. Jadi seandainya ada Bu Yatni nih ngomong nih Pak Ustadz tuh cerita gitu. Kalau bisa kita ngomongnya jangan nyelawat, melayat, sering gitu kan. Bahasa Arabnya itu takziah, gitu. Terus kalau orang ceramah bacanya mau izahatan, kan orang tanya Bu Yatni tahu dari mana? Dari Pak Ustadz. Dari kitab apa? Ini kitabnya Pak Ustadz. Hadiqatul Jauzil. Emang Bu Yatni ngaji? Oh setiap Sabtu saya ngaji. Boleh tuh mengklaim seperti itu. Ya dalam hal ilmu itu boleh. Nah itu yang disebut dengan sanad ilmu. Makanya sanad ilmu itu yang mahal dari ilmunya itu sendiri Bu. Ilmu mahal, tapi yang lebih mahal dari ilmu itu adalah sanadnya itu. Kalau tanpa sanad ya otomatis orang ngomong asal-asalan. Ya, itu bahayanya. Ya makanya saya ngaji di sini. Ya di Baitur Ridwan ya, di Al-Ikhlas, di Al-Qasana, selalu saya pakai kitab. Gak mau saya sebetulnya ngaji ceramah tuh sebetulnya gak mau, jujur aja. Keberatan saya itu kalau diundang ceramah itu. Saya bukan tipe penceramah soalnya. Ya, saya orang akademis ibaratnya gitu. Jadi harus ada teksnya. Ya, jadi ada yang dipertanggungjawabkan. Kan kalau ceramah gak ada yang dipertanggungjawabkan, ibu mau nanya siapa? Bisa aja tuh orang bohong. Cuman kan kita husnuzon ya. Namanya penceramah ustadz ya kan kita husnuzon aja. Tapi kalau kita mau kritisi sekali lagi secara ilmu ya, bukan secara dakwah, secara ilmu kalau kita mau kritisin bisa kita kritisin. Itu ungkapan Nabi apa
ucapan sahabat? Kan nggak tahu. Kadang-kadang kan penceramah ngomongin Arabnya doang, ibu tahu kagak itu hadis apa bukan, nggak tahu kan? Misalnya, ya apa yang sering ibu dengar lah, ya. Unzur maqala wala tanzur maqala, misalnya gitu. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, kan itu ya. Unzur maqala, unzur, lihatlah maqala, apa yang dibicarakan. Maqala itu sesuatu yang diucapkan. Wala tanzur, dan jangan kamu lihat, ya, man, orang, kola yang mengatakannya. Kan orang kadang, ya maksudnya pas ceramah ya, ngomong aja gitu, unzur maqala gitu. Kan kita nggak mungkin nanya, Pak Ustadz itu hadis apa? Makalah ulama atau makalahnya sahabat atau ucapan yang lain gitu. Kan nggak mungkin, karena posisinya ceramah. Jadi protes kita nanya mulu, orang lagi ceramah ya kan. Beda bang ngaji gini, kalau ngaji gini ibu bisa bertanya, silakan, dan saya mempersilahkan. Jadi bedain ya, kadang-kadang emak juga mama nih, orang lagi ceramah ditanya mulu, jangan. Ya, bedain dan ceramah mengaji. Kalau ngaji kayak gini ibu nanya silakan, motong pun gak ada masalah, apalagi saya. Ibu mau motong, saya lagi ngomong nih ya, ibu motong nggak apa-apa silakan, karena memang kita lagi diskusi, kita lagi belajar, kita lagi dialog, kita lagi membahas suatu ilmu. Tapi kalau orang ceramah jangan dipotong, nggak boleh. Orang lagi ceramah, wah, iya Pak Ustadz, ya nggak usah di komentar, ya, mama biasanya. Ya, itu juga ngerusak konsentrasi itu. Nah, orang lagi ceramah pakai dikomentarin. Nah iya lupa ntar. Lah ibu nggak pernah ngerasain berdiri di depan sih. Coba tes berdiri sini. Yuk kita tonton cari-cari. Yo kalau nggak gemeteran, ya iya nervous. Kalau nggak baca Quran aja duduk aja nervous. Ya. Iya. Gitu ya, Sunan An-Nasai. Nah, Imam An-Nasai punya kitab Sunan tuh diantara yang paling banyak selain Imam Tirmizi ya. Cuman isinya memang khilafiyah. Nah ini yang membedakan dengan kitab Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kitab Sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, makanya dinamakan Sahih karena ulama itu sepakat. Ulama semuanya sepakat hadis yang berada di kitab Imam Bukhari atau hadis yang berada di kitab Imam Muslim semuanya Sahih. Gak diragukan lagi, pasti benar. Makanya disebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau yang Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya itu ulama khilafiyah. Makanya kadang-kadang ada yang menurut ulama ini itu sahih, menurut ulama itu oh enggak itu doif, lemah ya. Oh enggak itu hasan, di atasnya doif. Oh enggak itu mardut, itu tertolak. Jadi tingkatan hadis itu banyak. Jadi selain yang sahih Bukhari dan sahih Muslim, ulama memang berbeda pendapat. Makanya enggak bisa dipungkiri ya kalau di antara kita pasti terjadi perbedaan pendapat. Karena ulama aja beda pendapat, jadi biasa, wajar aja. Ya, kalau ada orang beda pendapat tuh kitanya nggak usah tersinggung, nggak usah sebel, nggak usah ngamuk, nggak usah, biasa. Ulama aja beda pendapat kok, apalagi kita yang awam. Gitu. Nah, dan itu banyak ulama yang menghafal. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU. Nah, beliau dijuluki Hadratus Syekh itu karena ketika beliau selesai ngaji sama Mbah Khalil Bangkalan, Madura, beliau pergi ke Arab, ke Mekah, belajar dengan Syekh Khotim Minangkabau, belajar dengan Syekh Mahfud Termas, belajar dengan Syekh Zaini Dahlan dan sebagainya. Beliau berhasil menghafalkan 7 kitab hadis. Bayangin, satu kitab hadis saja ke Imam Bukhari tadi tuh udah 5 ribuan, 7 ribuan. Belum nang Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, yang total hadisnya ratusan ribu. Syekh Hasyim Asy'ari itu apal di otaknya. Padahal saat itu belum ada buku kayak gini, Bu. Zaman dulu itu ngaji itu apalan, dan itu yang dipakai di pesantren sampai sekarang. Kalau ibu kan enak ngaji pakai buku, saya kasih Quran. Kalau zaman dulu enggak, Quran dari mana, orang belum ada kertasnya. Zaman dulu tuh ngaji bacain hadis, orang satu, ya kalau disebutnya talaki ya, diapalin, ayo baca. Quran juga itu sama, baca ayo. Misalnya tadi ya, wa idza qila lahum awal gitu. Zaman dulu ngajinya begitu. Ibu-ibu bapak kita dulu pun dulu sama, ngaji kepada guru-gurunya ya, yang ada di gunung segala macam sama seperti itu. Nah, An Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir, anna abahu, sesungguhnya bapak beliau itu kutila, terbunuh, yauma Uhudin, di perang Uhud. Sahabat Jabir punya bapak itu terbunuh di perang Uhud. Salah satu di mana Nabi kalah ya saat itu. Pasukan muslimin itu 1000 orang, orang kafirnya 3000. Nah, di situ banyak yang terbunuh. Di antaranya paman Nabi Sayyidina Hamzah itu terbunuh juga di perang Uhud. Karena ya dalam tanda kutip sahabat saat itu terlalu pede. Sebab habis perang Badar, pas perang Badar sahabat menang. Islam masih sedikit ya, Bu. Ya. Nah, di secara tarikh sejarah walaupun ada beberapa riwayat pendapat ulama yang berbeda, itu sahabat Nabi bersama kaum muslimin jumlahnya 313.
melawan pasukan Abu Jahal 1000 orang lebih. Itu Nabi menang. Makanya pas perang berikutnya, perang Uhud, ya setelah perang Badar, perang Uhud, orang Islam kepedean. Ya, kita 1000 orang dulu 300 saja menang gitu. Apalagi sekarang 1000 kepedean. Akhirnya ya diuji sama Allah di perang Uhud, Nabi kalah. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang punya andil besar dalam Islam ya, termasuk bapaknya sahabat Jabir, ya terus Sayyidina Hamzah, itu banyak kali perang Uhud saat itu. Ya, bahkan Nabi itu sampai giginya tertombak, ya kalau nggak dijaga sama Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi ini meluk Nabi dari atas dipanah semua, Bu. Jadi yang menahan itu Sayyidina Hamzah. Dalam tarik-tarik sejarah disebutin tidak kurang dari 40 anak panah menusuk Sayyidina Hamzah. Saking pengen nyelamatin Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sempat kena. Ya, jadi bagian gusinya ini tanggal, copot. Tapi ya Nabi bedanya ketika Nabi itu copot giginya, itu Sayyidah Aisyah bilang sejak Nabi giginya tanggal, gusinya copot, Nabi makin ganteng. Kenapa? Karena lesuk pipitnya makin kelihatan. Tuh hebatnya Nabi. Giginya ompong makin ganteng. Lah kita giginya ompong makin kempot. Nah itu beda. Beda Nabi. Qala berkata beliau, ya, sahabat Jabir bilang, faja'altu, ya, segeralah aku, akshifu, yaitu membuka penutup an wajhihi, dari wajahnya, maksudnya dari wajah bapaknya ya. Ketika sahabat Jabir mengetahui ayahnya meninggal di medan perang, ya namanya orang meninggal kan ditutupin ya, dibuka tuh penutup wajahnya. Wa abki, lalu aku menangis. Jadi boleh ya menangis, yang penting jangan sampai, kalau orang Betawi bilang kegoakan, ya jangan sampai apa, itu meraung-raung. Jadi nangis boleh, saya bilang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu meraung-raung, wah itu nggak boleh. Nangis biasa, sedih, wajar ya. Nabi Muhammad ketika Qasim anak laki-lakinya meninggal, nangis beliau nggak apa-apa. Wanasu, dan sedangkan orang-orang itu yanhauni, nah nih melarang, menahan aku, karena memang ada hadis Nabi yang nggak boleh meratapi mayit. Nah waktu itu sahabat salah tafsir ya, disangkai meratapi mayit itu menangis, berarti termasuk menangis kagak boleh. Nah di situ sahabat kemudian menahan, jangan begitu, jangan nangisin gitu ya. Wa Rasulullahi, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu la yanhani, beliau tidak melarang atau tidak menahan aku. Padahal Nabi sendiri kagak melarang, berarti boleh menangisi jenazah gitu ya. Memang sekali lagi ada larangan meratapi mayit. Nah tapi ini nggak mutlak, maksudnya meratapi mayit itu ya berlebihan tadi. Ya nangisnya kegerungan lah kalau orang Betawi bilang tuh ya. Yang ngeraung-ngeraung, meronta-ronta, ya itu nggak boleh baru. Ada yang kayak gitu. Atau misalnya sampai menghubungkan takdir dengan diri dia. Misalnya yang meninggal suami gitu ya. Aduh Pak sampean mati terus saya gimana? Yang dagang ayam sopo, gitu ya. Macam-macam. Nah itu kan menghubungkan sesuatu. Nanti anak-anak gimana Pak kita masih butuh. Itu nggak boleh. Itu namanya yang disebut meratap tuh. Ya emang kalau nggak ada suami kita nggak bisa nyari duit? Bisa kok. Banyak janda yang pada bisa nyari duit kan. Berarti nggak ngaruh. Nah itu meratap yang seperti itu yang dilarang. Ya, nah ini kalau sahabat Jabir, beliau cuma nangis saja. Wajar lah maksudnya ya. Namanya bapaknya meninggal. Nah kemudian wajah alat, dan terjadilah ya amati bibiku, nah, itu tabakihi, menangis pula. Nah di sampingnya itu ada bibinya, berarti adiknya bapaknya kan gitu. Lah ikut nangis juga. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, nah giliran yang perempuan yang nangis, la tabakihi, Nabi bilang jangan kamu menangis. Mazalat, nah ini jadi lafadznya biar jelas, karena mazalat tidak akan henti-hentinya. Siapa al malaikatu, malaikat itu tuziluhu, naungi dia bi ajni hatiha, dengan sayap-sayap mereka, hatta rafa'tumuhu, sampai kalian itu mengangkatnya. Nah jadi karena orang yang dia itu, misalnya dalam hal ini bapaknya Sayyidina Jabir ya, beliau berjuang di medan perang, maka tentunya dibawa sama malaikat. Ya dihormatin, dimuliakan sama malaikat. Ya selama proses pemulasaran jenazah dan seterusnya dinaungin, ya diiupin sama sayap-sayapnya malaikat. Cuman di sini ada yang membedakan, ya. Kenapa giliran sahabat Jabir kok nggak dilarang sama Nabi? Kamu jangan nangis, enggak. Kenapa giliran bibinya, berarti perempuan, kok dilarang nangis? Nah, jadi sebetulnya hakikatnya bukan menangisnya, tapi
respon ya gitu ya, sikap dari tindakan menangisi jenazah itu. Menangisnya sendiri gak ada masalah, tapi sikapnya, tindakannya yang itu dilarang. Berlebihan lah kalau bahasa kita. Dulu pernah saya sampaikan, makanya ya, kalau bisa siapapun di antara kita, khusus ibu-ibu nih ya, keluarganya meninggal gak usah ikut ke kuburan ya. Kalau ada acara misalnya di masjid, di musola ya, misalnya kita halangan ya jangan ikut, anak kita juga jangan ikut. Kalau halangan misalnya gitu kan nggak boleh, udah tahu hukumnya ya. Nah, di antara keluarga kita ada yang meninggal, bahkan misalnya gitu suami kita lebih dulu atau anak kita misalnya gitu ya, lebih dulu, udah kita doain di rumah. Yang perempuan nih, itu urusan laki ya, biarin. Ibu-ibu juga kesono ngapain sih? Yang dikhawatirkan ini sebetulnya takutnya kelepasan ya, responnya gegoakan lah gitu ya, jatuh pingsan macam lah, ini yang haram, dosa itu. Udah ditinggal sama keluarga dapat dosa juga kan, malah parah ya. Makanya udah di rumah aja, siapin kopi lah, siapin teh ya buat yang pulang dari kuburan, itu lebih baik ya daripada kita ikut-ikutan. Ntar pasti ada ngomongin bu ya, misalnya ada seorang perempuan suaminya meninggal nih ya, si perempuan ini nggak ikut ke kuburan, pasti jadi omongan, suaminya meninggal bukan ikut, langsung aja bawa nama saya ya, nggak boleh Pak Ustadz gitu-gituin aja ya. Sebab ya faktanya di masyarakat kadang-kadang kita kalah ya, yang ngaji malah kalah sama yang kagak ngaji. Saya bolak-balik ngomong, mohon maaf nih ya, kan bolak-balik saya ngomong, ibu kalau bikin hajatan jangan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan haji. Bulan haji itu pestanya Allah. Allah lagi bikin pesta korban, malah bikin hajatan. Masih aja yang bikin hajatan ya kan, diundang lagi saya ya kan, ada gimana ya, jangan nyaingin Gusti Allah. Saya diwanti-wanti banget sama kiai saya itu, bikin hajatan ya, itu ntar ibu punya anak tunjuk ya, nikahin jangan bulan haji, habis haji nggak apa-apa deh. Atau boleh ibu bulan haji bikin hajatan tapi korban juga. Lah faktanya sekarang korban kagak, keluar duit jutaan tapi bikin hajatan, kan aneh. Allah punya hajatan dipanggil, ini yang korban, ayo datang yang mau. Dia kagak datang, kagak bawa duit buat korban, tapi di sisi lain dia bikin hajatan, itu nyaingin, itu namanya ngeledek namanya. Lah karuan kalau yang nggak punya duit ya wajar ya, mohon maaf nih, misalnya ibu nggak punya duit ya nggak apa-apa, emang sunnah kok korban. Tapi kalau orang hajatan berarti punya duit gak? Pasti punya duit, gak mungkin. Sisihin dong gitu ya, sisihin dong. Nah ini ada hajatannya Gusti Allah loh, sisihin dong buat bayar korban. Abis itu hajatan deh silahkan. Lah ini hajatan diduluin, korban kagak, lah kan aneh. Saya cuma khawatir satu, bukan apa, takutnya nanti di akhirat saya yang ditanya. Lah ibu mah kagak ditanya, itu jalani udah ngajarin belum? Makanya saya bolak-balik ngomong tuh begitu, tujuan saya itu, saya udah ngajarin. Emang blablek ya. Susah. Yes, Pak. Saya sebetulnya pengen banget sana kayak gitu ya, diundang Pak Ustadz nih hajatan ibu gitu, ngundang saya bulan haji, saya nggak datang, pengen. Cuman saya tetap gak tega saya. Kalau guru saya tuh ngomongnya kalau bisa jangan datang, mau diundang ya. Ya kalau hajatan bulan haji kan berarti hajatannya ya haji kan begitu. Hajatannya Gusti Allah, korban, itu benar. Nah, kalau hajatan yang lain-lain, kawinan, selamatan, nikahan ya, sunatan, pesta lah intinya gitu ya. Itu kata Kiai sih nggak usah didatengin. Songong, orang kayak gitu songong. Itu sama aja bikin tenda di dalam tenda. Iya dong. Orang Gusti Allah lagi bikin hajatan, kok malah bikin hajatan dewe. Ya. Untungnya Gusti Allah baik. Ya, kalau saya yang jadi malaikat, saya sambar geledek, mati. Jangan salah paham nih, ntar salah paham lagi. Bukan nggak boleh, nggak ada larangan Nabi itu, nggak ada. Allah pun nggak ngelarang. Cuman kita yang rumongso. Allah nggak ngelarang kok, Nabi juga nggak ngelarang. Cuman kita kan punya adat. Ya kita rumongso. Allah lagi bikin hajatan. Bulan korban tuh hajatan. Idul yang paling terbesar itu Idul Adha, bukan Idul Fitri bu. Idul Adha itu sampai 3 hari loh. Makanya ada yang mutasyrik ya kan. Beda sama Idul Fitri. Ya lagi-lagi adat kita kan beda. Adat kita nih mudik loh Idul Fitri. Harusnya kalau mudik Idul Adha tuh cocok. Ya. Maksudnya ketika ada hajatan dari Gusti Allah, Allah punya gawe rupani itu ya bikin acara Idul Adha korban. Orang-orang yang punya kemampuan ya disunahkan berkorban.
Nah orang yang hajatan kan dia punya kemampuan, orang bukti bikin hajatan kok. Iya dong, kecuali yang nggak punya karuan, orang nggak punya ya dia kagak bikin hajatan ya, otomatis juga nggak bikin korban. Nah orang yang punya duit harusnya kan dia mengutamakan korban, hajatannya Gusti Allah daripada hajatan dia sendiri gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah itu sama aja, gampangnya gini deh, ibu punya hajatan gitu ya, ini bicara hajatan aja. Ibu punya hajatan, terus anak ibu bikin acara hajatan sendiri dalam rumah, coba gimana? Nah nyanyiin, ibu punya hajatan ulang tahun ya, selamatan ulang tahun pernikahan misalnya gitu. Terus anak bikin selamatan juga di dalam rumah, kan songong namanya. Orang acara ibu kok kamu ikut-ikut, nyingkring, gitu kan? Ibaratnya gitu. Nah jadi sekali lagi nggak ada larangan dari Allah, nggak ada larangan dari Nabi Muhammad. Cuman kita rumongso, kita adab. Ya Allah itu punya hajat, ya Allah itu punya gawean lah gitu ya, itu bikin acara Idul Adha korban. Orang yang punya kemampuan disunahkan menyembelih hewan kurban, atau kalau di kita ya kolektif, pokoknya laksanain korban. Jadi sebetulnya boleh ibu hajatan boleh, tapi juga kalau bisa korban. Kenapa? Hajatan mampu, korban juga harusnya mampu. Hajatan kan puluhan juta bu, 10 juta, 20 juta. Korban berapa sih? Eding Baitur Ridwan 3.300.000, kan begitu. Nah kalau yang korban ya ibaratnya ditinggalin padahal lebih murah dari hajat, itu tuh namanya ya, ngece ya, namanya ngece ya, mohon maaf nih ya, ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa, ini sih sekali lagi nggak wajib ya secara hukum kalau bisa, cuman ya kalau pengen ntar di akhirat ketemu saya juga begitu ya, gitu lah kan, ntar pasti saya disuruh nyari Jelani udah masuk surga misalnya gitu kan, cari jamaah kamu. Wah saya pede aja itu. Wah siapa nih? Buati nih, Buati. Wah Buati, Buaang ya kan, Bubandi. Wah Bayat ini rajin ya. Panggil jamaah tuh. Lah yang ini nih, wah ini diomongin susah. Mau disuruh jangan hajatan, malah hajatan tak tinggal. Ya biarin ngurusin diri sendiri. Gitu. Lagi. Rawahu An-Nasa'i dari Imam An-Nasa'i dengan nomor hadis 1836. Anna Salamata bin Al-Azraq. Sesungguhnya Salamah bin Azraq. Qala berkata beliau, Sami itu mendengar aku Aba Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata beliau, mata pernah meninggal mayitun, seseorang yang meninggal ya mayit, min ali Rasulillah, dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada yang meninggal dari keluarganya Rasul, keluarganya Nabi. Fajtama'a, maka berkumpullah. Siapa yang berkumpul? An-nisa'u, para wanita. Ya bekina, yang mana dalam keadaan menangis, alaihi, atas wafatnya keluarga tersebut. Faqoma, maka berdiri. Siapa yang berdiri? Umar, Sayyidina Umar, yanhahuna, melarang atau mencegah mereka. Jadi ngomelin, jangan pada nangis gitu. Ini sekali lagi ya, karena tadi banyak dulu sahabat itu menganggap mentah-mentah tuh larangan menangis, padahal maksudnya Nabi bukan menangis yang nangis biasa, bukan, nangis yang meratap ya, sekali lagi. Wayat ruduhuna, lalu kemudian mengusir mereka semua. Ya, jadi Sayyidina Umar kemudian mengusir perempuan-perempuan. Olah, maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang apa? Dahunna, tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka semua. Ya Umar, wahai Umar, fa innal aina, karena sesungguhnya mata itu dami'atun, ya mudah mengeluarkan air mata, ya mudah meleleh. Ya, wal qalba, dan juga kolbu itu ya hati kita itu musobun, mudah juga sedih atau sakit. Wal ahdu, dan adapun waktu kiamat itu qoribun, sudah semakin dekat. Jadi Nabi justru malah melarang Sayyidina Umar, udah biarin, namanya mata itu mudah mengeluarkan air mata. Ya tadi ya, berangkat dari asbabul wurud, ya sebab turunnya hadis, karena sahabat mengira semua kagak boleh menangis itu dalam artian mutlak ya. Mau menangisnya cuman nangis keluar air mata biasa doang ke, mau nangisnya mewek ke, mau nangisnya kegerungan gitu ya. Pokoknya menurut sahabat nggak boleh. Jadi ada salah pemahaman menurut sahabat. Makanya diperjelas oleh hadis-hadis Nabi seperti ini nih. Yang nggak boleh itu meratapinya, bukan masalah menangisnya. Kalau menangisnya wajar, orang nabinya sendiri aja menangis kok. Nah, buktinya ketika Sayyidina Umar melarang perempuan-perempuan itu menangis, justru Nabi bilang jangan, biarkan mereka menangis, karena setiap air mata itu memang
lahir dari mata itu sendiri. Kolbu itu gampang sedih, mata itu gampang nangis, udah diciptain sama Allah begitu. Udah biarin nggak apa-apa. Maksudnya masih diwajarkan ya. Beda sama tadi tindakan bibinya sahabat Jabir. Bibinya sahabat Jabir sudah agak berlebihan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil